Badan Komunikasi Pemerintah. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Farica. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang. Kemungkinan dari Wamen. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto juga melantik kepala badan dan kepala staf kepresidenan. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Ahmad Kodari menjelaskan tugas KSP itu akan menyampaikan program kerja pemerintah ke masyarakat. Walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah, ya kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Presiden Prabowo juga melantik Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Nanik Sudaryati Deang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Sementara Presiden memberhentikan Hasan Asbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tidak didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat kembali melakukan reshuffle di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Wakil Presiden Gibran sedang ada tugas di luar kota. Dikaji Mas. Jadi sekarang Mas Gibran nggak datang lagi. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, Jen. Presiden Prabowo kembali merombak Kabinet Merah Putih Jilid 2. Seperti apa jalannya pelantikan tadi?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Ya, seperti tadi juga sudah disampaikan ya, pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan juga wakil menteri. Dan juga ada wakil menteri tambahan di Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya ada kekosongan di beberapa kursi menteri dan juga wakil menteri. Nah, salah satunya ini ada Menteri Pemuda dan Olahraga, maksud kami Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN. Kemudian ada Wamenaker Afrian Syahnur, kemudian ada Menko Polkam dengan Jamari Caniago, kemudian ada Wamen Koperasi Farida Farihah, dan juga ada yang baru nih Davi dan juga pemirsa, ada Wamen Kehutanan. Kalau sebelumnya hanya ada Menteri Kehutanan Raja Juliantoni, kemudian saat ini ada tambahan Wakil Menteri Kehutanan ada Rohmat Marzuki. Nah, yang menjadi beberapa perhatian atau isu oleh sejumlah pihak dan juga masyarakat ya Davi dan juga pemirsa, ini kalau Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN kemudian saat ini menjadi Menpora. Nah, saat ini posisi Menteri BUMN kosong, di mana kalau statement atau pernyataan dari Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan kalau saat ini Menteri BUMN diduduki oleh PLT, jadi yang memimpin PLT. Nah, sampai saat ini kita masih akan mencari tahu nanti seperti apa ke depannya, akan dibawa kemana Kementerian BUMN ini, dan juga ada salah satunya juga yang ada perombakan, ini yang sebelumnya Kantor Komunikasi Kepresidenan saat ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang dijabat oleh Anggaraka Prabowo yang juga Wakil Menteri Komdigi. Sementara itu Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa. Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman bantah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia memberi kesaksian di pengadilan jika diperlukan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef, dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam menanggapi gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami telah terhubung dengan Subhan Palal, penggugat ijazah Gibran, dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam Pak Subhan. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Subhan terlebih dahulu. Pak Subhan, ini lagi-lagi saya tanyakan terkait tudingan kemudian ada orang kuat di belakang Anda sehingga Anda mengajukan gugatan kepada Gibran dengan angka yang fantastis 125 triliun rupiah, Pak Subhan. Iya, saya jawab dulu. Tidak ada orang besar kecuali saya ya Bang Dea. Orang besar. Jadi nggak ada orang besar. Ini semata-mata karena saya melihat adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan itu. Jadi nggak ada
orang besar tuh, Mas Hafid. Ya. Oke. Terkait riwayat pendidikan, sebelum ini juga Gibran dituduh pernah bersekolah di Santo Yosef, kemudian pihak sekolah membantahnya. Tanggapan Anda, Pak Supan? Ya, memang benar. Di KPU tidak ada riwayat hidup di Indonesia. Jadi memang betul tanggapan itu nggak ada, nggak apa-apa. Iya, tanggapan. Tapi gini loh, di KPU itu si Gibran ini tercatat oleh KPU sekolah SMA di Singapura dan sekolah SMA di Sydney. Jadi SMA-nya 2 kali. Nah, SMA ini pertanyaan besarnya, apakah bisa disederajatkan dengan pendidikan di Indonesia? Itu. Iya, silakan lanjutkan. Sementara kalau penyetaraan itu hanya untuk sekolah kelanjutan yang sesuai dengan pendidikan nasional kita. Itu kalau penyetaraan. Jadi intinya 2 sekolah SMA Gibran di Singapura dan di Australia ini tidak memenuhi syarat undang-undang yang minimal SMA atau sekolah lain sederajat. Itu. Oke, jadi yang Anda persoalkan proses sekolahnya atau ijazah yang menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran sebagai cawapres? Kalau dalam undang-undang diminta tamat sekolah, berarti ijazah. Tanda tamat sekolah kan ijazah. Nah, berarti ijazahnya itu. Oke, baik. Ya, proses sekolahnya gitu ya. Oke, baik. Bang Ade, ijazahnya yang dipersoalkan, tanggapan Anda? Ya, jadi begini Bang Davi ya. Terima kasih Bang Davi. Jadi saya perlu perjelas juga di sini kepada warga seluruh pemirsa iNews ya malam ini bahwa yang disampaikan Bang Suban Falal ini adalah satu kekeliruan yang luar biasa sekali karena memang gini. Jadi riwayat pendidikan yang setahu saya baik itu di data manapun, bahkan di KPU, kalaupun ada 2 di situ data, itu yang ada itu Management Development Institute Singapore, artinya MDIS. MDIS ini setingkat kesetaraannya itu sama dengan universitas. Kemudian kalau untuk sekolah menengahnya, ya secondary school, kalau di luar negeri itu Bang Davi, itu secondary school itu SMU, ya setingkat dia. Karena dia tidak ada SMP ya, jadi kalau di Singapura itu ada primary school itu 6 tahun itu kayak SD, terus kemudian secondary school itu express itu ada 4 tahun, ada yang 5 tahun Bang Davi. Nah jadi kalau berbicara bahwa dia sekolah tiba-tiba ada 2 itu salah besar, itu saya bisa klarifikasi di sini karena di dalam riwayatnya Mas Gibran itu SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian Orchard Park nama SMA-nya ya, secondary school-nya ya. Itu namanya Orchard Park ya kan. Kemudian Universitas Management Development Institute of Singapore atau MDIS ya. Nah, jadi kalau yang dipermasalahkan adalah sekolahnya. Nah, dia sekolah memang di Management Development Institute dan perlu diketahui Bang Davi, nanti saya juga sangat pengen bahwa teman-teman atau reporter iNews bisa berangkat ke MDIS itu ke Singapura. Di situ di lobi depan ya, di lobi depan itu ada foto Mas Gibran di situ sebagai lulusan MDIS. Nah, itu bisa dicek semuanya kok. Jadi artinya ada kebanggaan juga Universitas MDIS itu memajang foto-foto orang-orang terkenal seperti contohnya ya anak Perdana Menteri di India, terus kemudian ada beberapa lah orang-orang top juga dipasang fotonya di MDIS. Jadi sehingga kalau dikatakan bahwa sekolahnya yang bermasalah, itu saya anggap Bang Falal ini harusnya menggugat bukan hanya Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi juga Presiden Republik Indonesia karena sama-sama lulusan luar negeri, ya kan? Jadi satu paket aja, kenapa mesti milih-milih, kenapa mesti wapresnya gitu? Ada apa? Itu kesemaknya yang pertama. Itu yang kedua, Bang Davi, yang perlu kita pahami bahwa kalau mbok ya kita mau menggugat yang normal-normal saja lah.
Nah, penyetaraan itu kan yang mengeluarkan penyetaraan itu kan selain KPU sebagai penerima pada saat mau mencalonkan, penyetaraan itu dibutuhkan di situ. Dan penyetaraan itu dilakukan oleh lembaga atau government kita seperti kalau dia pendidikan tinggi itu Dikti yang mengeluarkan itu untuk pencalonannya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Namun kalaupun gugatan itu silakan, monggo, itu haknya Bang Palal. Tapi saya tidak mendahului hakim. Ya, tetapi saya yakin ini sia-sia dan ini bisa NO. Oke. Gitu. Bang Subhan, silakan tanggapan Anda. Ini Bang Ade, saya harap ini by data, saya nggak mengada-ngada. Jadi KPU itu membuat daftar riwayat pendidikan saudara Gibran itu SMA-nya 2 kali. Nah, mengenai penyetaraan itu ada ini datanya. Ya, saya mau bertanya sama Bang Palal sekarang, ya. Saya mau bertanya sama Bang Palal. Ketika ada 2 di situ, dia katakan penyetarannya ada 2. Di mana salahnya, Bang Palal? Salahnya begini. Ada salahnya mungkin, makanya saya bawa ke penyetaraan itu buat oleh Kemen. Keputusan surat keputusan Menteri Pendidikan itu bunyinya begini, pasal 11. Penyetaraan terhadap ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui sebagai penyetaraan untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan kita. Itu masalahnya jabatan, bukan itu jabatan. Masalahnya itu karena KPU kok menyetarakan pendidikan itu gitu. Padahal yang diminta undang-undang itu derajat. Dan itu memang kenyataan, Pak. Begini, saya sampaikan ya, Bang Palal, ya. Dan kita nggak salah paham, Bang Palal. Secondary school, ya, itu memang ya setingkat dengan SMP dan SMA. Ya, cuman ada pendidikannya menjadi 4 tahun dan dibagi lagi. Secondary education, ya, itu untuk tingkat SMP. Kemudian post secondary itu untuk tingkat SMA. Jadi memang setara. Salahnya di mana kesetaraan itu? Ketika kan tidak mungkin gini loh. Kalau kita punya ijazah dalam negeri, kan ditulis di situ madrasah, ditulis di situ SMU, sekolah menengah umum, sehingga tidak perlu penyetaraan. Kalau di ijazah untuk sekolah luar negeri kan nggak tersebut seperti itu, sehingga perlu adanya keterangan pemerintah menyetarakan. Jangan sampai ya ijazah yang digunakan itu setingkat SMU tetapi dikatakan untuk S1, kan gitu persoalannya. Sehingga saya rasa gini, Bang Palal, tapi apapun itu Bang Palal, kita apresiasi Bang Palal melakukan hak hukum, silakan. Yang penting, yang perlu saya ingatkan Bang Palal, ini bukan akal-akalan semata saja, bahwa kemudian ini berusaha memang kelompok-kelompok menyerang Mas Gibran untuk kepentingan di 2029. Tapi percayalah Bang Palal bahwa saya rasa tidak include, tidak cocok juga kalau cuman Mas Gibran yang Bang Palal gugat. Bahwa kemudian presidennya juga kan lulusan dari luar negeri. Kok nggak dipermasalahin dulu, Bang Palal? Saya kasih penjelasan. Kalau punya presiden itu kan memang SD, SMP, SMA di luar negeri. Tapi disetarakan oleh Akmil Magelang. Apa bedanya dengan Kementerian Pendidikan, Bang Palal, dengan Akmil? Perbedaannya di mana, Bang? Bang Suphan, tapi nggak ada akal-akalan ya, seperti yang kata Bang Ade tadi ya, Bang Suphan? Iya. Nggak ada akal-akalan. Kalau akal-akalan... Enggak, kok milih-milih, Bang Suphan kok milih-milih gitu loh. Kenapa Pak Prabowo juga nggak digugat aja, kan nggak apa-apa. Presiden juga kan 50 triliun gitu loh, ya kan? Ya kan, kenapa cuma wapresnya milih-milih gitu loh? Baik. Kalau Pak Prabowo digugat, nggak ada alasan. Baik. Kita tunggu nanti proses hukumnya seperti apa. Bang Palal, ya. Baik.
menyetarakan SCM beliau dengan Akmil gitu loh. Baik, Kenapa Akmil menyetarakan gitu loh. Baik. Terima kasih Bang Ade. Bang Subhan juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya di pengadilan. Barangkali mungkin ada fakta-fakta yang terungkap dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Subhan. Mohon maaf waktunya sudah habis. Bang Ade terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Sehat selalu Bang Davi. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama era Menteri Yakut. Kami segera kembali.